if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit, dan kali ini gue akan membahas tentang review Champions League. Ya, kemarin gue sudah membuat review Champions League di pekan ketiga yang hari Rabu. Kali ini gue akan buat yang hari Kamis. Ada beberapa match yang sangat-sangat luar biasa. Kita mulai dulu yang pertama langsung dari Chelsea Milan. Chelsea AC Milan. Bertandang ke markas dari Chelsea, dan kita lihat memang Chelsea dengan pelatih barunya Graham Potter di dua pertandingan awal di di Premier League, satu kali menang, satu kali imbang. Nah, ini pertandingan perdana bagi Graham Potter untuk di Champions League, dan mereka berhasil nih meraih kemenangan. Ya, mereka berhasil meraih kemenangan 3-0 menghadapi Milan. Nah, yang menariknya adalah Graham Potter memakai formasi 3-4-3 pada pertandingan kali ini, bukan 4-2-3-1 seperti dua pertandingan awalnya bersama dengan Chelsea. Nah, ini yang menurut gue adaptasi yang cukup luar biasa yang dilakukan oleh Graham Potter, dan terlihat sangat berhasil bahwa mereka bisa mematikan lini yang paling berbahaya dari AC Milan, yaitu lini sayapnya. Ya, entah di sayap kiri Theo Hernandez, Leao, di kanan Des pun Krunic juga tidak bisa berbuat banyak karena double cover yang dilakukan oleh lini pertahanan dari Chelsea, terutama di lini sayap. Mason Mount, Sterling juga kerap membantu lini pertahanan, kerap mundur ke sayap, mengcover James, dan juga kadang-kadang center back-nya entah Fofana, entah Koulibaly itu mengcover White. Jadi menurut gue pertahanan dari Chelsea, bagaimana mereka membangun sistem pertahanan, membuild sebuah serangan benar-benar menurut gue rapih di pertandingan kali ini, dan terbukti bahwa mereka bisa mengalahkan AC Milan dengan telak. Ini yang sangat penting menurut gue, dan gue lihat bahwa semakin kesini pemain-pemain dari Chelsea ini sudah paham apa yang diinginkan oleh Graham Potter dan mulai semakin berkembang, makin kesini makin berkembang. Ya, dan itu sudah gue bilang pada saat kemarin mereka menang 2-1, walaupun mereka menang tipis waktu itu, gol di detik-detik terakhir, tapi gue lihat progresnya ini sudah benar. Ya, progresnya ini sudah benar, dan apa ya? Ini dalam track yang benar nih Chelsea kalau gue bilang. Tinggal bagaimana konsistensi, karena sulit mencari konsistensi. Ya, dan kalau Chelsea bisa berkembang terus, mereka bisa konsisten dengan Graham Potter, mereka bisa aja bersaing lagi di papan atas di Premier League maupun di Champions League. Ya, itu yang gue nantikan, dan menarik menunggu Chelsea ya untuk bangkit lagi. Karena Chelsea merupakan salah satu klub terbesar di Inggris, kita harus akui. Terus kita ke Real Madrid Shakhtar Donetsk. Ini gue juga nonton pertandingannya. Ini benar-benar memang sebuah pertandingan contoh bagus, di mana skor itu tidak sesuai dengan jalannya pertandingan. Bahwa skornya itu hanya 2-1. Real Madrid kembali bermain tanpa Modric. Di tengah itu Kroos, Tchouaméni dengan Valverde, di depan Rodrigo, Vinicius, dan Benzema. Hanya praktis Modric dan juga Courtois yang absen. Lalu bagaimana jalannya pertandingan babak pertama? Praktis Real Madrid memang menguasai secara ball possession. Mereka benar-benar menekan Shakhtar. Shakhtar tidak mendapatkan peluang sama sekali, hanya satu gol. Ya, hanya satu gol dari satu shot. Itu di babak pertama. Ya, di babak pertama mereka hanya dapat satu shot dan satu gol. Sedangkan Real Madrid memang dari awal menekan, tetapi yang menjadi persoalan dari Real Madrid adalah dalam penyelesaian peluang. Entah kipernya luar biasa, itu harus kita akui, entah gawangnya memang gue nggak tahu, nendangnya itu pada nggak mau ke gawang, padahal sudah depan gawang tapi nendangnya melebar dan sebagainya. Itu banyak sekali, bahkan shotsnya itu totalnya di pertandingan kali ini ada 36 dari Real Madrid. 36 shots, dan 26 shotsnya itu di dalam kotak penalti, membuktikan memang Madrid secara sistem, secara permainan, secara overall memang sangat unggul. Tetapi yang menjadi kekurangan dari Real Madrid hanya dalam mencetak gol. Bahkan gue bilang skor ini kalau misalkan 6-1, 7-1 itu nggak heran gue. Dan itu sudah dibilang oleh Kroos di press conference ya, bahwa
Gua nggak tahu kenapa kita nggak bisa cetak gol. Ini pertandingan yang harusnya bisa diselesaikan dengan 7-1 bahkan atau sebagainya. Dan gue sangat sepakat karena begitu banyak peluang emas. Benzema, Vinicius itu hat-trick gampang itu. Tapi entah kenapa hanya 1 gol yang diciptakan. Ya. Tapi it's okay menurut gue itu apa ya, tinggal diperbaiki aja finishingnya seperti apa. Yang gue mau bahas adalah bagaimana gue melihat peran yang berbeda dari seorang Rodrigo. Bagaimana dengan formasi 4-3-3, dia di sayap kanan, di atas kertas sayap kanan, tapi ketika di pertandingan Real Madrid ini berubah pattern menjadi 4-4-2, di mana Valverde kanan, Vinicius kiri, Rodrigo dengan Benzema itu berada di depan, di tengah. Rodrigo sedikit di belakang Benzema menjadi free roll, menjadi pemain yang bisa mengatur serangan, menjadi striker bayangan, melebar kiri kanan, free roll. Dan menurut gue itu sangat luar biasa perannya. Peran Rodrigo di pertandingan ini luar biasa. Man of the match menurut gue dan juga versi UEFA gue setuju, yaitu adalah Rodrigo. Karena perannya begitu mobile, dia ada di mana-mana dalam serangan. Di kiri, di kanan, di tengah, semua ada Rodrigo. Ya, sedangkan memang gue akui semua pemain Real Madrid nyaris bermain bagus. Lunin ya mungkin di rating dia tidak terlalu tinggi karena dia hanya 1 shot. Memang hanya shotsnya itu nggak banyak dari Shakhtar. Ya, yang on target dari Shakhtar cuma 3. Itu pun ya pelan-pelan lah, istilahnya ke tengah atau dan sebagainya. Gampang untuk Lunin. Sisanya Real Madrid jauh lebih menguasai. Jadi walaupun hanya 2-1, tetapi gambaran pertandingannya itu kalau nonton banyak sekali peluang yang terbuang dari Real Madrid. Memang ini bisa menjadi PR kalau ini beruntung menang nih. Secara skor ya aku bilang, tapi secara permainan nggak layak menang 2-1 doang. Bisa 7-1, bisa 6-1, bisa 5-1, minimal lebih dari 3 gol. Tapi that's football, dimana kadang-kadang lu tidak bisa mendapatkan hasil yang lu inginkan, ya tidak sesuai dengan ekspektasi lu. Tapi yang terpenting adalah kembali 3 points, ya 3 points. Wakil La Liga satu-satunya yang meraih kemenangan, Sevilla kalah, Barcelona kalah, Atletico kalah. Dan itu sudah dua week beruntun ya Real Madrid melakukan itu. Oke, kita lanjut ke Man City. Man City menang 5-0 lawan Copenhagen. Haaland kembali lagi cetak 2 gol. Ya menurut gue bukan manusia lah, ini tim yang benar-benar sudah sangat kompak, ditambah dengan Haaland finisher sangat-sangat berbahaya. Peluang mereka untuk bisa menyapu bersih di grup itu sangat-sangat besar. Dan gue yakin mereka akan bisa ya, kalau melihat keadaan sekarang ya tidak ada bisa menyaingi dia di grup. Terus Dortmund juga bantai Sevilla. Sevilla ini memang lagi drop banget dan Lopetegui habis pertandingan ini dipecat oleh Sevilla. Resmi dipecat karena memang hasilnya sangat buruk, entah di Liga, entah di Champions League, semuanya buruk, jadi sangat layak untuk dipecat. Dan memang tidak ada progres dari permainan Sevilla di musim ini, sangat-sangat buruk. Terus PSG 1-1 lawan Benfica membuktikan bahwa tim bertabur bintang belum tentu bisa meraih kemenangan melawan tim yang di atas kertas berada di levelnya di bawah, yaitu Benfica. Karena Benfica bermain sangat Spartan di pertandingan kali ini. Di babak pertama menurut gue layak unggul Sevilla, harusnya layak unggul karena mereka dapat banyak peluang, lebih banyak peluang dari Paris Saint-Germain. Tapi memang di babak kedua, kalau gue bilang harusnya Paris Saint-Germain juga bisa mencetak gol. Jadi secara overall hasil 1-1 ini adalah hasil yang layak menurut gue untuk kedua tim ini. Terus kita ke Juventus menang 3-1 ya. Kembali lagi Di Maria 3 assist. Ini yang gue sering bilang bahwa peran Di Maria di Juventus ini sangat penting karena dia mempunyai visi, dia yang punya end passing paling bagus, dia yang bisa menjadi playmaker, dia yang bisa menjadi nyawa kehidupan bagi Juventus. Maka dari itu ya kita lihat nanti. Makanya pada saat Di Maria absen kemarin begitu amburadul Juventus. Ya, tapi ini grup masih akan sangat terbuka. Benfica sementara dari peringkat 2 ya di bawah PSG, kalah selisih gol. Sedangkan Juventus sudah di peringkat 3 dengan 3 poin. Nanti kita lihat seperti apa, masih sangat terbuka. Liga Champions masih sangat panjang, masih ada 3 pertandingan awal, masih ada 3 pertandingan terakhir. Hidup mati bagi tim-tim besar seperti PSG, Juventus yang belum aman, Barcelona, Milan itu belum aman semua.
Inter juga belum aman, Atletico juga belum aman, masih banyak tim yang belum aman, bahkan Liverpool. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.